Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fiona Exeliancani Calvin, Diana Salia Miranti, dan juga Nur Jamilah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Positif dengan dosen pengampu Ibu Ica Herawati, SPSI MSOK SC. Adapun tema yang akan kami bahas dalam video kali ini yakni mengenai gratitude atau kebersyukuran. Nah, membahas mengenai kebersyukuran, salah satu kata-kata yang sering kali dilontarkan oleh sebagian orang ketika mendengarkan temannya yang sering mengeluh adalah, kayaknya kamu kurang bersyukur deh. Nah, mungkin aku, kamu, dan kita semua pernah nih mendapatkan kata-kata itu ketika kita lagi bercerita. Sebenarnya bisa dibilang kalau kata-kata tersebut tidak terlalu bagus untuk dibilang ke orang lain. Karena kemungkinan besar kita akan merasa kesal, apalagi pas kita memang lagi merasakan hal yang negatif. Tapi walaupun begitu, hal yang perlu sama-sama kita ketahui adalah bahwa bersyukur itu sebenarnya terbukti bisa membuat kita merasa lebih baik loh. Dan juga terbukti sebagai salah satu obat paling manjur nih untuk berbagai masalah. Nah, pertanyaan yang timbul dari pernyataan tersebut adalah, emang gimana bersyukur bisa menyelesaikan masalah? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab seiring dengan penjelasan kami mengenai kebersyukuran berikut ini. Nah, apa sih sebenarnya arti dari bersyukur ini? Pengertian syukur atau gratitude dalam bahasa Inggris yaitu perasaan terkait pengungkapan penghargaan terhadap hal yang kita miliki. Rasa syukur sendiri terdiri dari dua komponen nih. Yang pertama, kesadaran bahwa sumber dari kebaikan ini ada di luar diri kita sendiri. Baik itu dari orang lain, dari hal-hal di sekeliling kita, atau bahkan zat yang lebih tinggi dari kita. Dan yang kedua, pengakuan mengenai kebaikan itu sendiri. Nah, untuk perilaku bersyukur sendiri, sebenarnya yang bikin jadi worth it banget buat kita coba adalah karena banyaknya keuntungan yang didapat. Di antaranya, yang pertama, bersyukur itu akan membuat kita merasa lebih positif. Karena dengan kita bersyukur, kita akan lebih menyadari hal-hal positif yang memberikan kita lebih banyak kesempatan untuk bisa merasakan emosi yang positif juga. Karena jadinya lebih sedikit ruang nih di dalam otak kita untuk emosi-emosi yang negatif, seperti iri, dendam, dan juga penyesalan. Kenapa? Karena sulit untuk manusia bisa merasakan iri dan juga bersyukur dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita bersyukur sama apa yang kita miliki, kita akan susah untuk merasa kesal sama orang lain. Makanya, bersyukur itu juga bisa menghalangi kita dari emosi yang negatif. Selanjutnya, yang kedua, bersyukur meningkatkan kepercayaan diri. Nah, untuk kita-kita yang kadang merasa kurang percaya diri nih, ternyata bersyukur juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita loh. Karena dengan bersyukur, kita akan belajar bahwa orang lain juga mempunyai peran dalam suatu hal positif yang terjadi sama kita. Ujung-ujungnya, dibanding kita ngebandingin diri sama orang lain, kita akan lebih bisa menghargai pencapaian mereka kan? Dan juga menghargai diri kita sendiri tentunya. Kemudian yang ketiga, bersyukur membantu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, bersyukur juga bisa membantu kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain nih. Sewaktu kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang lain, kemungkinan orang yang kita tuju juga akan merasa lebih baik. Kenapa? Karena rasa dihargai itulah yang membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi semakin baik. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk melatih perilaku bersyukur? Yang pertama, kita bisa mulai dengan bersyukur ke dalam diri. Maksudnya adalah introspeksi untuk menyadari hal-hal apa aja sih yang bisa kita syukuri, dan akan lebih baik lagi kalau misalnya introspeksi ini kita catat setiap hari, atau istilahnya kita bisa membuat gratitude journal mungkin. Nah, tujuan dari gratitude journal ini sederhana, yaitu supaya kita bisa mensyukuri hal-hal kecil di setiap harinya. Nah, dengan kita menuliskan itu di sebuah catatan, maka kita bisa terus-menerus mengingat hal tersebut. Last but not least, yang perlu kita ingat adalah jangan lupa mensyukuri hal-hal kecil. Supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari bersyukur, maka jangan lupa untuk selalu mensyukuri hal-hal kecil. Contoh sederhananya, kita bisa mensyukuri mata yang masih sehat, yang bikin kita bisa nonton film ataupun baca buku yang kita suka. Tidak peduli sekecil apapun hal itu. Karena dengan bersyukur, kita bisa lebih menghargai momen-momen hidup kita. Karena tidak semua orang mempunyai apa yang sudah kita punya sekarang. Tidak semua orang bisa berjalan hari ini. Tidak semua orang punya mata dan telinga yang sehat. Sehingga kita patut untuk mensyukuri hal-hal kecil ini yang mungkin seringkali kita anggap remeh dan hanya menjadi suatu hal yang biasa aja. Jadi, tidak perlu melakukan hal yang muluk-muluk untuk bisa bersyukur. Karena kita bisa mulai dengan coba mensyukuri hal-hal yang sudah membuat kita merasa bahagia karena sudah bersyukur. Makanya, yuk coba bersyukur saat ini juga, dimulai dari hal-hal kecil yang sudah kita punya. Maria Teguh pernah mengatakan, bukan kebahagiaan yang menjadikan Anda bersyukur, tapi rasa syukurlah yang menjadikan Anda berbahagia. Maka dari itu, jangan lupa bersyukur untuk hidup yang lebih bahagia. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.